Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam, menatap wajah pasangan yang sedang terlelap dalam tidurnya yang paling sunyi? Lalu tiba-tiba sebuah tanya hadir di kedalaman relung hati Anda. Mengapa sosok yang kini ada di hadapan Anda, yang dulu begitu Anda dambakan melalui barisan doa, kini terasa seperti orang asing yang hanya berbagi atap, namun tidak lagi berbagi rasa? Atau mungkin, bagi Anda yang sedang menjemput jodoh, pernahkah Anda merasa cemas melihat begitu banyak pagar rumah tangga yang roboh, justru karena hal-hal yang dianggap sepele oleh dunia? Kita seringkali terlalu sibuk menghias ruang tamu agar terlihat indah dan sempurna di mata orang lain, namun kita lupa mengunci pintu kamar dari pandangan luar yang tajam. Tanpa sadar, kita membiarkan rahasia yang paling suci menjadi konsumsi publik, mengubah ibadah cinta yang seharusnya menjadi rahasia antara kita, pasangan dan Sang Pencipta, menjadi sekadar bahan obrolan di meja makan atau grup percakapan. Inilah awal dari runtuhnya keberkahan yang jarang kita sadari. Mari kita bicara dari hati ke hati, tentang sebuah rahasia yang seringkali terlupakan, namun menjadi kunci utama sebuah ketenangan jiwa. Bismillah walhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Sang Pemilik setiap detak jantung yang masih berdenyut, Sang Pemilik setiap desah napas yang masih Dia pinjamkan kepada kita, sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Shalawat serta salam, mari kita haturkan dengan penuh rindu kepada junjungan mulia, teladan cinta sejati yang tak pernah lekang oleh waktu, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita bahwa rumah tangga bukan sekadar tentang tinggal bersama dalam satu bangunan, melainkan tentang sebuah perjalanan pulang menuju surganya yang abadi. Apa kabar sahabat Bunda di Pasangan Sakinah Official? Bunda berharap saat suara ini menyentuh pendengaran Anda, hati Anda sedang dalam keadaan yang lapang. Bunda berdoa dengan setulus hati, semoga setiap bait kalimat yang terdengar hari ini menjadi tetesan embun yang menyejukkan jiwa yang mungkin sedang haus akan ilmu, sedang bimbang dalam langkah, atau sedang mencari ketenangan di tengah badai rumah tangga. Bunda berdoa, bagi Anda yang sedang mengikat janji suci di bawah arsy Allah, semoga Allah menjadikan pasangan Anda sebagai qurrata ayun, penyejuk mata yang mampu menghapus lelah setelah seharian berjuang. Semoga Allah membasuh setiap luka yang mungkin pernah tergores dalam hubungan kalian dengan air kesabaran, serta menanamkan kembali benih-benih kasih sayang yang sempat layu. Dan bagi anak-anakku, sahabat muda usia 18 hingga 30-an yang sedang berada dalam fase mekar-mekarnya pencarian jati diri, yang sedang dengan gigih memantaskan diri untuk sebuah akad, semoga Allah mudahkan langkah kalian. Semoga Allah mempertemukan kalian dengan pendamping yang tidak hanya mencintai raga kalian yang akan menua, tapi juga pendamping yang mampu menjaga kehormatan kalian di hadapan Allah. Kita semua di sini adalah pembelajar. Tidak ada yang lebih pintar, karena dalam urusan hati, kita semua seringkali tertatih. Bunda hadir di sini bukan untuk menggurui, melainkan untuk merangkul dan menemani perjalanan spiritual kalian. Kita ingin membangun sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan itu tidak perlu dicari di luar rumah, karena Allah telah menitipkannya di dalam rumah kita sendiri, jika kita tahu cara menjaganya. Semoga pertemuan kita melalui getaran suara ini menjadi saksi di akhirat kelak, bahwa kita adalah hamba-hamba yang berusaha keras menjaga syariatnya, bahkan dalam ruang yang paling pribadi sekalipun. Kita ingin memastikan bahwa rumah kita bukan hanya tempat berteduh dari hujan, tapi tempat bernaung dari fitnah dunia yang semakin hari semakin tak bertepi. Mari kita mulai pembicaraan ini dengan hati yang jernih, melepaskan segala ego, dan memohon hidayah agar setiap ilmu yang kita dapatkan mampu mengubah perilaku kita menjadi lebih mulia di mata pasangan, dan tentu saja di mata Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang sangat indah dan mendalam. Jika kita menilik lebih jauh ke dalam literatur syariat, kita akan menemukan betapa Islam sangat menghargai privasi manusia. Agama kita tidak hanya mengatur bagaimana cara kita rukuk dan sujud, atau bagaimana cara kita berdagang di pasar. Tetapi Islam juga masuk ke dalam ruang-ruang yang paling sunyi, paling pribadi di dalam rumah kita. Mengapa Allah mengatur hal sesensitif ini? Jawabannya hanya satu, karena Allah sangat memuliakan kita.
Allah ingin menjaga martabat kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Aturan privasi suami istri bukanlah sebuah kekangan yang mematikan kebebasan, melainkan sebuah pelindung. Sebuah benteng yang menjaga agar rasa hormat dan kasih sayang tidak menguap begitu saja dimakan waktu. Bunda ingin menekankan kembali kepada sahabat muda sekalian, bahwa apa yang kita bahas hari ini adalah murni edukasi yang berlandaskan rasa cinta dan tanggung jawab moral. Ini bukan hal yang vulgar, bukan sesuatu yang harus dibicarakan dengan bisik-bisik yang negatif. Ini adalah bagian dari fikih pernikahan yang seringkali terlewatkan dalam kursus-kursus pranikah yang singkat. Kita perlu memahami bahwa dalam pandangan Islam, ibadah cinta antara suami dan istri adalah sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Tahukah Anda bahwa setiap tetes keringat, setiap belayan, dan setiap senyuman dalam relasi halal itu bernilai sedekah? Ia adalah sebuah rahasia besar yang diselimuti oleh keberkahan langit. Namun, keindahan yang luar biasa ini memiliki sebuah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia harus tetap menjadi rahasia yang terkunci rapat. Bayangkanlah sebuah mutiara yang sangat mahal, yang tersimpan di dasar samudra yang paling dalam dan gelap. Mutiara itu menjadi sangat berharga, justru karena tidak semua mata bisa memandangnya. Tidak semua tangan kasar bisa menyentuhnya. Ia eksklusif. Ia hanya untuk mereka yang berani menyelam dan memilikinya dengan cara yang sah. Namun, apa yang terjadi jika mutiara itu kita bawa ke pasar terbuka? Kita biarkan setiap orang menyentuhnya, memotret detailnya, dan membicarakannya di keramaian. Mutiara itu mungkin masih ada, tapi ia telah kehilangan ruh keajaibannya. Ia menjadi barang biasa yang tak lagi mempesona. Begitu jugalah dengan hubungan suami istri. Privasi adalah pagar yang melindungi kemurnian rasa. Saat pintu kamar tertutup, dunia luar harus berhenti di sana. Tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada saksi, dan tidak boleh ada cerita yang keluar setelahnya. Ketika kita mulai membiarkan orang lain tahu tentang apa yang terjadi di dalam kamar, kita sebenarnya sedang merobek pagar itu sedikit demi sedikit. Tanpa pagar, siapapun bisa masuk, siapapun bisa menilai, dan siapapun bisa merusak. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari sejauh mana ia mampu menjaga amanah, dan pasangan adalah amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Jika amanah yang paling intim saja bisa kita khianati lewat lisan kita, lantas amanah apalagi yang bisa dipercayakan kepada kita? Dalam perjalanan Bunda menemani sekian banyak pasangan yang datang dengan mata yang sembab dan hati yang hancur, Bunda sering menemukan satu pola yang sangat menyedihkan. Seringkali, godaan terbesar dalam sebuah rumah tangga itu bukan datang dari luar, dalam bentuk sosok orang ketiga yang nyata hadir di depan mata. Bukan pula datang dari kekurangan materi atau hantaman badai ekonomi. Justru, kehancuran itu seringkali berawal dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu lisan kita sendiri. Terutama bagi kalian, anak-anak muda, sahabat Bunda yang berada di rentang usia 18 hingga 30-an tahun. Kita hidup di sebuah era yang Bunda sebut sebagai era tanpa sekat. Media sosial telah melatih kita untuk merasa bahwa berbagi adalah sebuah keharusan, dan menyimpan rahasia dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau tidak jujur. Namun anak-anakku, ada perbedaan yang sangat besar antara kejujuran dan hilangnya rasa malu. Tanpa sadar, banyak pasangan muda yang terjebak dalam fenomena oversharing. Kalian mungkin merasa sedang memuji pasangan saat menceritakan betapa romantisnya dia di dalam kamar. Atau kalian mungkin merasa sedang mencari solusi saat mengeluhkan kelemahan pasangan dalam hal privasi kepada sahabat karib. Tapi tahukah kalian, di titik itulah setan mulai menaburkan benih-benih kehancuran. Setan itu sangat cerdik. Ia tidak akan langsung menyuruhmu berselingkuh. Ia hanya akan membisikkan rasa haus akan validasi. Ia membuatmu merasa hebat jika orang lain tahu betapa bahagianya relasi intim kalian. Atau ia membuatmu merasa kasihan pada diri sendiri jika relasi itu sedang tidak baik-baik saja, sehingga kamu merasa butuh pundak orang lain untuk bercerita. Coba kita renungkan sejenak. Saat kalian duduk di sebuah kafe bersama teman-teman, lalu obrolan mulai menyerempet ke arah urusan dapur dan kamar. Ada tawa yang pecah saat membicarakan kebiasaan pasangan, ada keluhan yang mengalir saat membahas ketidakpuasan. Di saat itulah, kalian sebenarnya sedang melucuti pakaian pasangan kalian sendiri sehelai demi sehelai di depan umum. Padahal, dia, suami atau istrimu, sedang bekerja keras di luar sana, atau sedang mengurus rumah dengan penuh cinta, dengan satu keyakinan penuh bahwa rahasianya aman di tanganmu. Betapa pedihnya hati seorang suami
jika ia tahu bahwa kelemahannya menjadi bahan candaan istrinya di grup percakapan. Betapa hancurnya harga diri seorang istri jika ia tahu bahwa detail kecantikannya diceritakan suaminya kepada teman-temannya. Ini adalah bentuk pengkhianatan halus yang sering dianggap lumrah. Ah, kan cuma curhat sama sahabat. Atau cuma bercanda kok. Sahabatku, tidak ada candaan dalam hal harga diri. Tidak ada curhat yang halal dalam hal rahasia ranjang. Kecuali jika itu dilakukan di hadapan seorang ahli medis atau konselor syar'i dalam ruang tertutup. Mengapa kita begitu mudah tergelincir? Karena kita kehilangan kontrol atas lisan kita. Kita merasa bahwa dengan bercerita, beban kita berkurang. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Beban itu justru akan bertambah karena sekarang ada mata-mata lain yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian. Ingatlah, pasanganmu adalah rahasiamu yang paling besar. Dia adalah titipan Allah yang paling sakral. Jangan biarkan lisanmu menjadi pengkhianat atas setiap kepercayaan yang telah Ia berikan padamu setiap malam di bawah naungan doa. Mari kita belajar kembali untuk mencintai dalam diam, menjaga dalam sunyi, dan mengadu hanya pada Sang Pemilik hati saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mari kita beranjak sedikit untuk melihat hal ini dari kacamata ilmu pengetahuan dan psikologi. Mengapa Islam begitu keras melarang kita mengumbar rahasia kamar? Ternyata ada alasan psikologis yang sangat mendasar dan berbahaya di baliknya. Secara ilmiah, setiap manusia memiliki mekanisme ketertarikan yang bisa dipicu oleh informasi, bukan hanya oleh penglihatan langsung. Di dalam psikologi, ada yang dikenal dengan istilah visual mental imagery. Ketika Anda menceritakan detail relasi suami istri kepada orang lain, baik itu tentang kelebihan pasangan yang luar biasa atau kekurangan yang Anda keluhkan, Anda sebenarnya sedang membangun sebuah bioskop di pikiran pendengar Anda. Tanpa mereka sadari, otak pendengar akan memproses kata-kata Anda menjadi gambaran visual. Jika Anda menceritakan bagaimana lembutnya belayan suami Anda, atau bagaimana perhatiannya dia dalam momen-momen paling pribadi, maka teman atau orang yang mendengarkan itu akan mulai membayangkan sosok suami Anda dalam posisi tersebut. Disinilah pencurian energi emosional terjadi. Orang tersebut mulai memiliki keterikatan imajiner dengan pasangan Anda. Inilah yang menjadi akar dari banyak kasus perselingkuhan yang tidak masuk akal. Berawal dari cerita Anda, orang lain mulai merasa kenal dekat dengan sisi paling intim pasangan Anda. Lalu muncullah rasa penasaran, rasa kagum yang salah tempat, hingga akhirnya keinginan untuk memiliki. Dampaknya pada diri Anda sendiri pun tidak kalah fatal. Secara psikologis, ada yang disebut dengan hukum eksklusivitas rasa. Kenikmatan dan kebahagiaan itu seperti sebuah wadah. Jika wadah itu tertutup rapat, aromanya akan tetap kuat dan istimewa. Namun ketika Anda sering menceritakannya kepada orang lain, secara bawah sadar otak Anda merasa bahwa kenikmatan itu sudah terbagi. Kepuasan yang seharusnya bersifat sangat pribadi dan sakral, perlahan-lahan akan luntur kualitasnya. Anda tidak lagi merasakan keajaiban yang sama saat bersama pasangan, karena nilai eksklusivitasnya sudah dirusak oleh lisan Anda sendiri. Lebih jauh lagi bagi Anda yang sering menceritakan kekurangan pasangan dalam hal intim, Anda sedang menghancurkan sistem keamanan psikologis dalam pernikahan kalian. Pasangan yang mengetahui rahasianya diceritakan kepada orang lain akan mengalami trauma pengkhianatan yang dalam atau betrayal trauma. Ia akan merasa tidak aman untuk terbuka lagi kepada Anda. Ia akan merasa cemas, malu, dan akhirnya menarik diri secara emosional. Hubungan yang tadinya hangat akan berubah menjadi dingin dan kaku, karena ada rasa takut bahwa apapun yang ia lakukan akan menjadi bahan konsumsi orang lain. Anak-anakku, sahabat muda yang Bunda sayangi, pikiran manusia itu sangat liar. Jangan beri makan keliaran pikiran orang lain dengan rahasia rumah tangga kalian. Lindungilah pasangan kalian dari imajinasi liar pihak ketiga. Jagalah kemurnian hubungan kalian agar ia tetap menjadi oase yang hanya bisa kalian nikmati berdua. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang paling bahagia adalah mereka yang paling sedikit membagikan detail pribadinya kepada orang lain. Mengapa? Karena mereka merasa cukup dengan validasi dari pasangannya dan dari Allah, tanpa perlu pengakuan dari dunia luar. Inilah kedewasaan psikologis yang sebenarnya dalam pernikahan. Memahami bahwa apa yang terjadi di balik pintu yang terkunci adalah wilayah suci yang tidak boleh dinodai oleh rasa ingin tahu siapapun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Setelah kita memahami bagaimana hati ini seringkali tergelincir dan bagaimana psikologi manusia bekerja, mari kita duduk lebih bersimpuh untuk mendengarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya katakan tentang hal ini. Syariat Islam bukanlah sekedar kumpulan aturan yang kaku, melainkan pagar cahaya yang melindungi kemuliaan kita. Dalam urusan rahasia ranjang, Islam memberikan peringatan yang begitu keras, bahkan mungkin salah satu yang terkeras dalam urusan adab rumah tangga. Pernahkah kalian mendengar sebuah hadis yang sangat menyentuh kesadaran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kedudukan manusia di hari kiamat? Beliau menyebutkan bahwa salah satu golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dan istrinya mendatanginya, yakni mereka melakukan hubungan cinta yang halal. Kemudian setelah itu, salah satu di antara mereka menyebarkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Mengapa ancamannya begitu berat? Mengapa pelakunya disebut sebagai manusia dengan kedudukan terburuk? Bunda ingin kalian merenungkan ini dalam-dalam. Di dalam hadis lain, Rasulullah memberikan perumpamaan yang sangat tajam. Beliau mengibaratkan orang yang menceritakan detil hubungan intimnya, seperti sepasang setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu di tengah jalan, lalu mereka melakukan hubungan di hadapan banyak orang yang menonton. Astaghfirullah. Sungguh sebuah perumpamaan yang sangat menghinakan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menceritakan rahasia kamar, kita sebenarnya sedang melepaskan pakaian kemanusiaan kita dan menggantikannya dengan karakter yang tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat indah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Mereka, istri-istrimu, adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Sahabatku, renungkanlah filosofi dari selembar pakaian. Apa fungsi utama pakaian? Pertama, ia berfungsi untuk menutup aurat. Ia menyembunyikan apa yang tidak pantas dilihat orang lain. Kedua, ia melindungi tubuh dari panas dan dingin. Ketiga, ia memperindah penampilan. Ketika Anda menceritakan rahasia ranjang atau menceritakan kekurangan fisik pasangan yang hanya Anda yang tahu, atau menceritakan bagaimana cara pasangan Anda melayani Anda, saat itu juga Anda sedang merobek pakaian tersebut. Anda membiarkan pasangan Anda terlanjang bulat dalam imajinasi orang lain. Jika pakaian itu robek, maka fungsi perlindungan itu hilang. Pasangan Anda tidak lagi merasa hangat karena Anda tidak lagi menutupinya. Pasangan Anda tidak lagi terlihat indah karena aibnya telah Anda umbar. Ulama-ulama besar kita menekankan bahwa menjaga amanah kamar adalah bagian dari muru'ah atau kehormatan diri. Seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia yang paling intim dengan orang yang paling ia cintai, maka ia akan sangat mudah mengkhianati amanah-amanah lain dalam hidupnya. Syariat sangat menjaga ini, agar rumah tangga tetap menjadi benteng yang sakral. Bahkan, dalam proses perceraian sekalipun, seorang mantan suami atau mantan istri tetap dilarang keras membuka rahasia intim masa lalu mereka. Mengapa? Karena hak Allah atas rahasia itu tetap ada, meski ikatan pernikahan telah putus. Inilah bentuk pemuliaan Islam kepada manusia. Kita diajarkan untuk menjadi hamba yang beradab, yang lisannya disandarkan pada ketakwaan, bukan pada keinginan untuk sekedar menjadi bahan obrolan yang sia-sia. Sahabat Bunda yang Bunda sayangi, dampak dari lisan yang tidak terjaga ini tidak pernah berhenti di dalam dinding rumah kita saja. Ia seperti riak air yang dilemparkan batu, kecil di tengah, namun getarannya meluas ke segala arah. Kita seringkali meremehkan dampak sosial dari menceritakan rahasia rumah tangga, padahal di sanalah fitnah seringkali lahir dan tumbuh menjadi monster yang menghancurkan segalanya. Coba kita perhatikan dinamika di lingkungan sekitar kita. Ketika seorang istri menceritakan ketidakpuasannya dalam urusan nafkah batin kepada teman-temannya, ia sebenarnya sedang menanamkan label pada suaminya. Teman-temannya akan memandang suami tersebut dengan pandangan meremehkan atau kasihan. Wibawa suami itu hancur di mata lingkungan sosialnya. Sebaliknya, jika seorang suami menceritakan betapa cantiknya aurat istrinya, atau betapa hebatnya layanan istrinya di kamar kepada rekan sejawatnya, ia sebenarnya sedang mengundang penyamun masuk ke rumahnya. Ia sedang merangsang rasa penasaran laki-laki lain untuk mencicipi apa yang ia miliki. Banyak kasus perselingkuhan yang diawali dari kekaguman orang ketiga
terhadap cerita yang Anda buat sendiri. Selain itu, kita harus memikirkan tentang fitnah persepsi. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya. Apa yang menurut Anda sekadar candaan atau curhatan, bagi orang lain bisa menjadi senjata. Suatu hari, saat Anda sedang berselisih dengan pasangan, dan bukankah setiap rumah tangga pasti mengalami perselisihan, orang yang memegang rahasia intim Anda bisa menggunakan informasi itu untuk semakin memojokkan Anda atau pasangan Anda. Mereka tahu di mana titik lemah kalian, karena kalianlah yang memberikan peta titik lemah itu kepada mereka. Dampak sosial yang paling menyedihkan adalah pada generasi penerus kita, yaitu anak-anak kita. Kalian mungkin merasa anak-anak masih kecil dan tidak mengerti, tapi ingatlah, telinga mereka adalah perekam yang paling jujur. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan di mana orang tuanya sering membicarakan hal-hal yang tidak pantas tentang pasangan mereka di telepon atau saat berkumpuh dengan teman, maka konsep mereka tentang kemuliaan pernikahan akan rusak sejak dini. Mereka akan menganggap bahwa hubungan suami istri hanyalah sekadar pemenuhan kebutuhan biologis yang boleh dijadikan bahan tertawakan. Mereka kehilangan sosok teladan yang menjaga kehormatan. Bunda ingin kalian menyadari satu hal. Lingkungan sosial yang sehat hanya bisa dibangun dari keluarga-keluarga yang memiliki pagar yang kuat. Ketika rahasia rumah tangga tetap menjadi rahasia, maka rasa hormat antar sesama anggota masyarakat akan terjaga. Tidak akan ada prasangka, tidak akan ada imajinasi yang liar, dan tidak akan ada celah bagi setan untuk mengadu domba. Jadilah pasangan yang membuat orang lain iri, bukan karena cerita kalian, tapi karena ketenangan dan aura kebahagiaan yang terpancar dari rumah kalian yang tertutup rapat. Biarlah orang lain bertanya-tanya mengapa kalian begitu bahagia, daripada mereka tahu segalanya, tapi tak lagi menghargai kalian. Menjaga lisan di tengah pergaulan adalah perjuangan besar, namun disitulah letak kemuliaan seorang mukmin sejati. Lantas, setelah kita menyadari betapa besarnya amanah yang kita emban, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara praktis bagi kita, terutama pasangan muda yang hidup di dunia yang serba terbuka ini, untuk mulai membangun kembali pagar-pagar yang mungkin sempat retak? Bunda ingin berbagi beberapa langkah kecil, namun dampaknya sangat besar bagi keutuhan jiwa dan cinta kalian. Pertama, bangunlah perjanjian suci atau mitsakon golitza kecil di dalam rumah. Duduklah bersama pasangan Anda di waktu yang tenang, mungkin setelah sholat berjamaah atau saat sedang bersantai berdua. Tataplah matanya, lalu katakan dengan lembut, "Sayang, mulai hari ini, mari kita sepakati bahwa apapun yang terjadi di dalam kamar ini, biarlah ia terkubur dan terjaga di sini. Aku berjanji akan menjadi pakaian bagimu, menutupi segala kekuranganmu, dan merahasiakan segala kebahagiaan intim kita. Tolong jadilah pelindung bagiku juga." Kesepakatan yang diucapkan secara lisan ini akan membangun rasa aman psikologis yang luar biasa. Pasangan Anda akan merasa sangat dihargai, dan tidak akan ragu untuk berekspresi secara total, karena ia tahu rahasianya aman di tangan Anda. Kedua, jadilah penjaga gerbang lisan di tengah pergaulan. Saat Anda sedang berkumpul dengan teman-teman dan obrolan mulai mengarah pada urusan pribadi pasangan, jadilah orang pertama yang mengalihkan pembicaraan. Anda tidak perlu memarahi mereka, cukup alihkan dengan halus. Jika mereka bertanya tentang rahasia dapur Anda, tersenyumlah dan katakan, "Ah, itu rahasia perusahaan kami, cukup kami saja yang menikmati." Kalimat ini terdengar santun, namun memberikan batasan tegas bahwa Anda bukanlah orang yang bisa diajak berbagi aib pasangan. Ingatlah, kehormatan pasangan Anda ada di ujung lidah Anda. Jika Anda mampu menahannya sekali, maka untuk selanjutnya Anda akan merasa lebih kuat dan bermartabat. Ketiga, miliki saluran edukasi yang tepat. Jika Anda merasakan ada kendala dalam relasi intim, dan itu adalah hal yang manusiawi, jangan mengadu pada sahabat yang belum tentu punya solusi. Dan jangan mencari jawaban di forum terbuka media sosial yang penuh fitnah. Carilah buku-buku pendidikan seks Islami yang ditulis oleh para ulama atau dokter muslim yang kompeten. Jika masalahnya berat, datanglah ke konselor pernikahan yang paham syariat. Di sana, rahasia Anda terjaga secara profesional dan agama. Mengadu pada orang yang salah hanya akan menambah masalah, tapi mencari ilmu pada ahlinya adalah bagian dari ibadah. Keempat, berlatihlah untuk malu kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa saat pintu kamar tertutup dan lampu dipadamkan, Allah tetap melihat. Rasa malu kepada Allah adalah benteng tertinggi. Jika kita malu kepada Allah untuk mengumbar pemberiannya, maka Allah akan menjaga nama baik kita di dunia.
Jadikan setiap momen intim sebagai bentuk syukur, bukan bahan pameran. Semakin rahasia sebuah kebaikan, semakin tinggi nilainya. Begitupun cinta. Semakin ia tersimpan rapat, semakin keramat dan sakral ia dirasakan oleh hati. Sahabat Bunda yang Bunda sayangi, sekarang kita sampai pada inti dari segala penjagaan, yaitu hubungan kita dengan sang pemilik cinta. Ketahuilah bahwa kebahagiaan sejati dalam sebuah hubungan tidak akan pernah didapat dari banyaknya orang yang memuji keharmonisan kalian di media sosial. Kebahagiaan sejati, yang dalam Islam disebut sebagai sakinah, adalah sebuah cahaya yang Allah turunkan langsung ke dalam hati suami dan istri. Dan cahaya itu hanya akan turun ke rumah yang penghuninya taat pada aturannya. Mari kita mulai mengubah energi yang tadinya mungkin sering kita gunakan untuk bercerita kepada manusia, menjadi energi untuk berkomunikasi langsung dengan pasangan dan dengan Allah. Pernahkah Anda mencoba, di tengah momen intim atau setelahnya, untuk saling membisikkan doa? Ya Allah, berkahilah hubungan ini, jadikanlah kami pasangan di dunia dan akhirat. Komunikasi spiritual seperti ini akan mengikat dua jiwa lebih kuat daripada sekadar ikatan fisik. Seringkali keinginan untuk mengumbar rahasia muncul karena kita merasa kurang atau butuh pengakuan. Maka obatnya adalah rasa cukup atau qanaah. Lihatlah pasangan Anda sebagai wasilah atau perantara Anda menuju surga. Dia tidak sempurna, sebagaimana Anda juga tidak sempurna. Namun, di dalam ketidaksempurnaan itu, ada kemuliaan yang Allah titipkan. Jika Anda menjaga rahasianya, Allah akan menutupi aib-aib Anda yang mungkin jauh lebih besar. Ini adalah hukum tabur tuai dalam rumah tangga. Siapa yang menanam kesetiaan dalam menjaga lisan, ia akan memanen ketenangan dalam hati pasangannya. Gunakanlah waktu-waktu pribadi kalian untuk saling memaafkan. Seringkali, masalah ranjang berawal dari masalah hati yang belum selesai di ruang tamu. Maka, selesaikanlah dendam sebelum masuk ke peraduan. Jadikan kamar kalian sebagai masjid cinta, tempat di mana nafsu tunduk pada aturan syariat, dan tempat di mana kasih sayang mengalir tanpa ada campur tangan bayang-bayang orang lain. Ketika Anda dan pasangan sudah merasa cukup satu sama lain dan merasa cukup dengan penilaian Allah, maka dunia beserta isinya tidak akan lagi menarik untuk dijadikan tempat berbagi rahasia. Kembalikan rasa malu sebagai perhiasan dalam rumah tangga kalian. Rasa malu itulah yang akan membuat tatapan mata kalian tetap bergetar meski usia pernikahan sudah berjalan puluhan tahun. Rasa malu itulah yang akan membuat setiap sentuhan tetap terasa istimewa, karena ia adalah sesuatu yang terlarang bagi mata dunia, namun sangat suci bagi kalian berdua. Jika kalian mampu menjaga martabat ini, maka demi Allah, rumah kalian akan menjadi magnet keberkahan. Rezeki akan terasa cukup. Anak-anak akan tumbuh dengan jiwa yang tenang. Dan maut pun tidak akan mampu memisahkan kalian. Karena kalian akan dipertemukan kembali dalam kamar-kamar surga yang jauh lebih indah dan kekal. Anak-anakku, hargailah privasi kalian. Ia adalah harta karun yang tidak boleh dijarah oleh rasa ingin tahu orang lain. Jadilah pasangan yang paling misterius bagi dunia, namun paling terbuka dan tulus bagi satu sama lain. Di sanalah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Namun Bunda sangat berharap bahwa ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Sebuah awal di mana Anda pulang ke rumah, menatap pasangan Anda, dan berjanji dalam hati untuk menjadi pelindung terbaik baginya. Ingatlah bahwa setiap kata yang mengalir dari lisan kita bukan hanya hilang ditiup angin, melainkan tercatat rapi dalam kitab amal yang akan dibuka di hadapan Sang Maha Melihat. Jangan sampai sebuah ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala yang melimpah justru menjadi pemberat dosa karena kita tidak mampu menahan lisan dari keinginan untuk dipuji atau divalidasi oleh manusia. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang singkat, namun pernikahan adalah ibadah terpanjang yang kita jalani. Maka jagalah kemuliaannya.
tutuplah pintu-pintu yang bisa mengundang fitnah, dan bukalah pintu-pintu rahmat dengan cara menjaga kehormatan pasangan Anda dimanapun Anda berada. Jadikanlah diri Anda sebagai pakaian yang paling nyaman bagi pasangan, yang menutupi kekurangannya, yang menghangatkan kedinginannya, dan yang memperindah keberadaannya. Bunda ingin mendengar komitmen Anda. Apa satu hal kecil yang akan Anda ubah setelah mendengar renungan ini? Mari kita saling menguatkan di kolom komentar, bukan dengan membuka aib, tapi dengan membagikan tekad untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Terima kasih karena telah meluangkan waktu yang berharga ini untuk menyimak dengan hati. Bunda mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilafan adalah milik Bunda sebagai hambanya. Sampai jumpa di perjalanan menuju Sakinah berikutnya bersama pasangan Sakinah Official. Semoga Allah senantiasa memeluk keluarga kalian dengan rahmat-Nya, menjaga cinta kalian hingga ke jannah, dan menjadikan kalian pasangan yang abadi dalam ridho-Nya. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.